Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil logik kami dengan judul Analisis Prediksi Kepuasan Pelanggan Maskapai menggunakan metode Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest. Dengan beranggotakan teman saya Agustinus Aditya Bintara, Gregoris Bayu, dan saya sendiri Denny Setiawan, dan Muhammad Rizky Heriadi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Heriadi Putra dengan NIM 15230-320. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam menjaga loyalitas dan reputasi maskapai. Namun, prediksi kepuasan pelanggan masih menjadi tantangan karena banyaknya variabel yang terlibat. Dengan kemajuan teknologi, algoritma machine learning seperti Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan kompleks secara lebih akurat. Penelitian ini membandingkan ketiga algoritma tersebut menggunakan dataset Airline Passenger Satisfaction untuk menentukan metode terbaik dalam memprediksi kepuasan pelanggan maskapai. Lalu yang kedua ada masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana memanfaatkan metode Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan maskapai. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepuasan pelanggan berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga ada seberapa akurat masing-masing metode yaitu Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest dalam memprediksi kepuasan pelanggan maskapai. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu metode mana yang memberikan hasil prediksi terbaik dalam konteks studi kasus ini. Saya Denny Setiawan dengan NIM 15230-271. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan efektivitas metode Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest untuk memprediksi kepuasan pelanggan maskapai. Yang kedua ada memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan maskapai. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan dataset Public Airlines Passenger Satisfaction yang terdiri dari 129.880 data pelanggan dan 23 atribut mencakup aspek layanan seperti kenyamanan, kebersihan, hiburan. Target klasifikasi adalah tingkat kepuasan penumpang yaitu satisfied atau neutral atau dissatisfied. Tahapan analisis diawali dengan pre-processing data termasuk penghapusan data null, encoding label, kategorikal, normalisasi fitur, dan pembagian data latin dan uji 70/30. Proses ini dilakukan menggunakan Rapid Miner Studio yang mempermudah penelitian dalam merancang dan mengevaluasi model secara visual. 3 algoritma digunakan dalam klasifikasi di dalam. Yang pertama adalah Decision Tree, membuat pohon keputusan berdasarkan atribut paling informatif. Yang kedua ada Naive Bayes, menghitung probabilitas dengan asumsi independensi antar fitur. Yang ketiga ada Random Forest, menggabungkan banyak decision tree untuk akurasi lebih tinggi. Evaluasi dilakukan berdasarkan metrik akurasi yang perbandingan jumlah prediksi yang benar terhadap total data uji. Langkah ini bertujuan untuk menilai efektivitas masing-masing model yang memberikan rekomendasi algoritma terbaik bagi maskapai untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dataset dan atribut. Dataset yang digunakan berasal dari data kepuasan pelanggan maskapai yang memuat berbagai atribut seperti ID, jenis kelamin, jenis pelanggan, usia, jenis perjalanan, kelas, jarak penerbangan, layanan wifi dalam pesawat, waktu keberangkatan atau kedatangan yang nyaman, kemudahan pemesanan online, lokasi gerbang, makanan dan minuman,
boarding online, kenyamanan kursi, hiburan dalam pesawat, layanan di dalam pesawat, layanan ruang kaki, penanganan bagasi, layanan check-in, layanan dalam pesawat, kebersihan, keterlambatan, keberangkatan dan dalam menit, keterlambatan kedatangan dalam menit, dan terakhir kepuasan. Sumber data ini dari Customer Certification for Airlines 2020 dari website Kaggle. Fitur Customer Type, Flight Destination, Service and Certification dan dijadikan sebagai label. Yang berikut ke proses analisis. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Altair Rapid Miner Studio AI Studio Rapid Miner 2025 yang menyediakan antarmuka visual untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model machine learning secara efisien. Diagram alur proses analisis ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, proses analisis. Proses pertama yaitu read CSV. Dataset diimpor dari file CSV ke dalam Rapid Miner untuk selanjutnya diproses. Yang kedua, set role. Kolom target yaitu certification ditetapkan sebagai label klasifikasi yang akan diprediksi oleh model. Berikut split data. Data dibagi menjadi dua bagian yaitu 70% sebagai data pelatih dan 30% sebagai data pengujian menggunakan metode split validation. Multiply. Operator ini digunakan untuk menduplikasi data pelatih agar bisa digunakan secara paralel oleh tiga model yaitu yang berbeda tanpa mengubah isi dataset asli. Modeling. 3 algoritma klasifikasi diterapkan yaitu pertama decision tree, random forest, dan naive Bayes. Yang terakhir apply model dan performance. Masing-masing model diterapkan pada data pengujian apply model lalu kinerjanya dievaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, dan recall. Berikutnya itu hasil evaluasi. Yang pertama, naive Bayes. Naive Bayes adalah metode probabilitas yang bekerja dengan asumsi independen antar fitur berdasarkan hasil dari gambar, memiliki performa sebagai berikut. Akurasi 84,56%, precision satisfied 81,85%, neutral or dissatisfied 86,75%, recall satisfied 83,31%, neutral or dissatisfied 85,54%. Model ini menunjukkan performa yang cukup baik namun masih memiliki margin kesalahan yang tinggi dibanding metode lainnya. Perkenalkan, nama saya Agustinus Aditya Bintara, NIM 15230067. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil evakuasi model pada random forest. Random forest merupakan metode ensemble yang membangun banyak decision tree dan membangun hasilnya. Dari gambar 3.5 yang kita lihat, didapatkan hasil akurasi sebanyak 93,65%, predictionnya satisfied 94,41%, natural of distance dissatisfied-nya ada 93,09%, recall-nya ada satisfied ada 90,91%, natural of dissatisfied-nya ada 95,79%. Model ini menghasilkan performa tertinggi di antara ketiga metode baik dari sisi akurasi, precision maupun recall. Kita lihat di sini table view akurasinya yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya ada hasil evaluasi model decision tree. Decision tree merupakan struktur pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur input. Hasil evaluasi dari gambar 3.4 menunjukkan akurasi 91,54%, precision satisfied-nya 92,08%,
0,5%, natural or dissatisfied-nya ada 91,17%, recall satisfied-nya ada 88,37%, natural or dissatisfied-nya ada 94,03%. Model ini menunjukkan akurasi tinggi dari prediksi relatif seimbang untuk kedua kelas target. Perkenalkan, nama saya Gregorius Bayu Listio Putro dengan NIM 15230242. Masih dalam topik pembahasan. Berikut ditampilkan tabel kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil data di atas, Random Forest terbukti sebagai algoritma terbaik dalam memprediksi kepuasan pelanggan maskapai. Hal ini didukung oleh pendekatannya yang menggabungkan banyak model pohon keputusan sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan stabil. Kemudian, algoritma Random Forest memberikan hasil terbaik dengan akurasi tertinggi yaitu 93,65%. Hal ini dikarenakan Random Forest menggunakan teknik ensembling yang menggabungkan prediksi dari berbagai pohon keputusan sehingga mampu mengurangi resiko overfitting dan meningkatkan ketepatan prediksi. Kemudian yang selanjutnya naive Bayes. Naive Bayes menunjukkan kecepatan komputasi yang lebih baik namun memiliki akurasi yang rendah yang dipengaruhi oleh asumsi independensi antar fitur yang jarang terjadi pada data nyata. Kemudian decision tree memberikan hasil yang cukup baik namun rawan terhadap overfitting jika tidak dilakukan pruning atau pengaturan parameter yang tepat. Kemudian lanjut ke bagian kesimpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa algoritma Random Forest memberikan akurasi terbaik dalam memprediksi kepuasan pelanggan pada data maskapai penerbangan dibandingkan dengan decision tree dan naive Bayes. Hal ini menunjukkan bahwa metode assembling seperti Random Forest sangat efektif dalam meningkatkan performa klasifikasi pada masalah kepuasan pelanggan. Selain itu, penerapan teknik data mining terbukti mampu membantu maskapai dalam melakukan analisa yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat terkait kepuasan pelanggan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan. Oke, sekian dari video presentasi kelompok kami. Terima kasih.